Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjana Fitra, NIM di 01203766, kelas sipil A. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mempresentasikan mengenai analisis stabilitas lereng dengan metode BISOP. Mungkin langsung saja. Di sini kita akan membahas pada bab 1 itu, yaitu mengenai latar belakang, rumusan masalah dan tujuan. Bab 2 itu mengenai landasan teori dan pembahasan, dan bab 3 mengenai kesimpulan dan saran. Adapun latar belakang yang terdapat di sini yaitu stabilitas tanah pada lereng dapat terganggu akibat pengaruh alam, iklim, dan aktivitas manusia. Longsor terjadi karena ketidakseimbangan gaya yang bekerja pada lereng di daerah lereng lebih besar daripada gaya penahan yang ada di lereng. Dan kemudian adapun rumusan masalahnya itu bisa untuk menentukan parameter tanah. Tujuan penelitian, adapun tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendapatkan faktor keamanan pada lereng di daerah setelah lereng masih memenuhi syarat. Jika tidak memenuhi, solusi yang paling efektif untuk mendapatkan kestabilan lereng diantaranya dengan pembuatan terasering dan penggunaan anchor. Di sini adapun manfaat penelitiannya, yaitu untuk mengetahui desain paling efektif untuk mendapatkan stabilitas serta mengaplikasikan program komputasi dan menganalisis kestabilan lereng sebagai bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama geoteknik terlebih khusus dalam hal kestabilan lereng. Kemudian pengertian umum, lereng adalah bidang miring yang menghubungkan bidang-bidang lain yang mempunyai elevasi yang berbeda. Lereng terbentuk secara alamiah maupun dengan bantuan manusia. Ditinjau dari jenisnya, secara umum lereng terbagi menjadi 3 bagian, yaitu lereng alam, di mana lereng alam yaitu lereng yang terjadi akibat proses-proses alamiah, misalnya lereng pada perbukitan. Kemudian yang kedua yaitu lereng yang dibuat pada tanah asli, misalnya bila mana tanah dipotong untuk pembuatan jalan atau saluran air irigasi. Kemudian yang ketiga itu yaitu lereng yang dibuat pada tanah yang didapatkan, misalnya pada tanggul atau bendungan urungan tanah. Di setiap macam lereng, kemungkinan terjadi longsor selalu ada. Longsor terjadi akibat gaya dorong atau driving force melampaui gaya tanah sepanjang bidang longsor. Kemudian secara teknik dapat dikatakan bahwa longsor terjadi apabila faktor keamanan tidak memenuhi. Kemudian ini tadi menggunakan metode BISOP. Metode BISOP adalah metode yang diperkenalkan oleh A.W. BISOP menggunakan cara potongan di mana gaya-gaya yang bekerja pada tiap potongan. Metode BISOP dipakai untuk menganalisis permukaan gelincir atau slip surface yang berbentuk lingkaran. Dalam metode ini diasumsikan bahwa gaya-gaya normal total berada atau bekerja di pusat alas potongan dan bisa ditentukan dengan menguraikan gaya-gaya pada potongan secara vertikal atau normal. Secara umum ada 3 asumsi yang dapat dibuat, yaitu asumsi mengenai distribusi tegangan normal sepanjang permukaan gelincir jurnal sipil static vol 2
nomor 3 Maret 2014. Kemudian asumsi mengenai inklinasi dari gaya-gaya antar potongan, dan asumsi mengenai posisi garis resultan gaya-gaya antar potongan. Kemudian ada cara-cara menstabilkan lereng, yaitu membuat lereng lebih datar atau mengurangi sudut kemiringan dari lereng tersebut. Ini sangat cocok untuk lereng yang tidak terlalu tinggi. Kemudian yang kedua yaitu memperkecil ketinggian lereng. Yang ketiga, merubah lereng menjadi multi-slope. Kemudian yang terakhir yaitu dengan menambah counterweight, yaitu tanah timbunan pada kaki lereng. Analisis stabilitas lereng pada umumnya berdasarkan konsep keseimbangan plastis batas. Kemudian kesimpulan dan saran, kualitas tanah yang baik dari segi parameter geser diperlukan untuk lereng yang mempunyai sudut kemiringan besar agar faktor keamanan diharapkan baik. Lereng dengan multi-slope dan memperkecil sudut lereng merupakan alternatif serta penggunaan N-anchored untuk memperkecil terjadinya longsor. Perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai faktor keamanan menggunakan metode-metode konvensional ataupun metode FEM. Saya kira itu tadi sedikit mengenai stabilitas lereng dengan menggunakan metode Bishop. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, dan adapun jika terdapat kesalahan dari saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.